mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih keluarga muslim? Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga dan diberi kemudahan segala urusannya. Alhamdulillah, kita ketemu lagi nih kawan-kawan di program kesayangan kita. Masih di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Nah, kali ini kita masih berada di kota Medan. Dan kita sudah menerima pertanyaan dari beberapa warga Medan. Kira-kira pada mau tanya apa aja ya sama Ustadz? Ya udah yuk kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Tetap di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada rahimani wa rahmakumullah, ada pertanyaan yang diajukan oleh saudara kita tentang hukum dana haji yang ditabungkan di perbankan konvensional untuk berangkat haji. Bagaimana hukumnya? Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan terlebih dahulu kepada sang penanya syukran jazilan wa jazakallahu khairan. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwasanya menitipkan dan menabungkan uang di perbankan atau lembaga keuangan yang berbasis ribawi itu dilarang, tidak boleh, diharamkan, karena itu merupakan bentuk membantu dan memeriahkan praktek ribawi yang ada di perbankan tersebut. Bahkan menitipkan uang, kemudian mereka pasti akan menggunakan, lalu disepakati adanya tambahan, dan tambahan tersebut disebut dengan bunga, maka tentunya ini merupakan praktek riba. Kaidah dalam agama kita adalah kullu qardin jarra naf'an fahuwa wajhun min wujuhir riba. Setiap hutang piutang yang menarik keuntungan, menetapkan adanya tambahan manfaat, maka itu merupakan salah satu dari bentuk-bentuk riba. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Namun juga perlu kita ketahui bahwasanya kaum muslimin yang ada di Indonesia, tatkala mereka ingin berangkat haji, maka mereka harus mendaftarkan diri di Kementerian Agama, lalu Kementerian Agama akan merekomendasikan beberapa perbankan untuk menitipkan harta mereka atau untuk membayarkan dana haji tersebut, yaitu dengan menitipkan uang tersebut di bank-bank yang direkomendasikan oleh Kementerian Agama. Sehingga untuk melaksanakan ibadah haji ini, dengan terpaksa kita harus membuka tabungan di perbankan yang terkadang juga di sana ada perbankan konvensional. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebagian ulama mereka membolehkan untuk menitipkan sejumlah uang di perbankan yang berbasis ribawi dengan syarat alasan keamanan atau alasan kemudaratan, yaitu alasan keamanan atau untuk menghilangkan kemudaratan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, juga diantaranya adalah alasan untuk memudahkan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sehingga apabila kaum muslimin di Indonesia ingin berangkat haji, maka mereka mau tidak mau harus menitipkan sejumlah uang yang itu merupakan dana haji untuk keberangkatan mereka untuk haji
dititipkan ke perbankan atau lembaga-lembaga keuangan yang terkadang berbasis ribawi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Namun para ulama mereka mempersyaratkan di antara kebolehannya ketika memang dalam alasan atau dengan alasan yang mendesak, maka dipersyaratkan untuk tidak mengambil bunganya. Itu tidak mengambil tambahannya, manfaat yang diberikan oleh perbankan tersebut. Sehingga yang cukup diambil untuk pembayaran dana haji tersebut adalah dana pokok atau uang pokok yang disimpan atau ditabungkan atau dititipkan di perbankan tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini syarat yang harus ya dipenuhi. Tidak boleh untuk mengambil bunga dari dana atau uang yang dititipkan, ditabungkan di perbankan atau lembaga-lembaga ribawi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana apabila seandainya seseorang yang sudah terlanjur ketika dia membuka tabungan di sebuah perbankan yang memberlakukan praktek riba, lalu ternyata dia mengambil selain uang pokok, diambil juga bunga yang itu merupakan riba dari dana yang ditabungkan tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Apabila seseorang tidak mengetahui hukumnya, maka tentunya tidak ada hukum bagi orang yang tidak tahu. Maka insya Allah Ta'ala dia dimaafkan berdasarkan sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Nabi SAW bersabda, Innallaha tajawaza li an ummati al-khata'a wa nisyana wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan untukku dari umatku kesalahan yang tidak disengaja, kelupaan dan apa saja yang dipaksakan kepada mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya dengan derajat hasan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Allah memaafkan kesalahan yang tidak disengaja. Ini merupakan kesalahan namun tidak atas dasar kesengajaan dan pengetahuan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan ibadah hajinya sah insyaallah ta'ala. Nah, lalu bagaimana seseorang yang mengetahui hukumnya lalu dia menyengaja ya untuk mengambil tambahan dari bunga bank yang dia telah titipkan uang tersebut di perbankan tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, para ulama mereka berbeda pendapat. Para ulama mereka berbeda pendapat tentang haji dengan menggunakan harta haram. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, jumhur ulama atau mayoritas para ulama mereka berpendapat bahwa orang yang berangkat haji dengan harta yang haram tentunya diketahui oleh orang tersebut bahwasanya dana tersebut adalah dana yang haram, uang yang haram. Seperti kita katakan dari harta riba, baik itu sebahagiannya atau keseluruhannya. Ketahui para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, jumhur ulama berpendapat bahwa sah hajinya hanya saja dia berdosa. Sah hajinya hanya saja dia berdosa. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Karena bukanlah merupakan syarat haji, bahkan merupakan rukun haji dan hal-hal yang membuat haji itu sah. Di antaranya tidaklah disebutkan tentang harta yang didapatkan untuk haji tersebut
dari harta yang halal saja. Demikian para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Ya. Jadi manasik-manasik haji ya tidaklah terkait dengan harta haram. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Sementara ada pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala yang beliau berpendapat bahwa haji orang yang berangkat haji atau melakukan manasik-manasik haji dengan harta yang haram, baik itu sebahagian atau keseluruhan, maka hajinya tidak sah. Beliau mendasarkan dengan sabda Nabi SAW, di antaranya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Namun wallahu ta'ala alam, pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa sahnya orang yang berhaji dengan harta yang haram namun dia berdosa. Oleh karenanya wajib baginya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis ya, hadis yang disebutkan Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha baik dan tidaklah menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya hadis ini berbicara ya tentang doa ya. Hadis ini berbicara tentang doa karena di akhir hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan ya orang yang bersafar summa dzakara rajula, beliau menyebutkan seseorang yutilus safar yang panjang dalam safarnya, asy'asa aghbara, yang dia acak-acakan rambut dan pakaiannya dan dia berdebu. Yamuddu yadayhi ila sama, dia mengangkat tangannya ke arah langit. Lalu dia mengatakan ya Rabbi, dia berdoa kepada Allah. Wa mat'amuhu haram, sementara makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan kenyang dengan yang haram. Fa anna yustajabu lahu, lalu bagaimana bisa diterima doanya? Hadis riwayat Muslim. Baik, ini terkait dengan doa ya, tidak terkait dengan ibadah haji. Wallahu taala a'lam. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah jelas ya kawan-kawan jawaban dari Ustaz. Nah, semoga bisa menambah ilmu kita semua dan jangan lupa mengamalkannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kayak mana ya Ustaz? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang bertanya tentang adab di dalam menuntut ilmu adalah berhati-hati di dalam memilih guru. Apakah benar? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khaira wa barakallahu fiik. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Menseleksi yaitu memilih dan memilah guru yang darinya akan diambil ilmu, maka bukan hanya sekedar adab di dalam menuntut
ilmu, bahkan ini merupakan kewajiban. Kewajiban bagi siapa saja yang ingin belajar agama, mengambil ilmu dari manusia, maka diwajibkan untuk memilih sang guru untuk darinya diambil ilmu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya ada dua standar kompetensi di dalam memilih guru. Ini cara cerdas untuk memilih guru. Yang pertama adalah guru tersebut yang dipilih adalah orang yang kompetensi di dalam manhajnya, di dalam prinsip-prinsip agamanya, yaitu bagus kompetensinya di dalam prinsip-prinsip pokok dalam agamanya. Dia memiliki manhaj yang benar, akidah yang benar. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini syarat atau standar kompetensi yang pertama, yaitu bagus atau kompetensi di dalam manhajnya dan akidahnya serta prinsip-prinsip pokok agamanya. Kemudian yang kedua adalah kompetensi di dalam kemampuan ilmiahnya, kafaah ilmiahnya, yaitu dia mampu menguasai bidang studi ilmu agama yang diajarkannya. Tentunya itu ditentukan dari mana dia belajar, siapa gurunya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Untuk standar kompetensi yang pertama, yaitu dari sisi manhaj, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 180, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Allah tabaraka wa taala berfirman, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang maha indah. Di antara konsekuensi dari nama Allah yang maha indah adalah nama Allah tersebut mengandung sifat-sifat yang maha tinggi lagi maha mulia. Lalu Allah perintahkan fad'uuhu biha, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang di dalam nama-nama Allah tersebut, kelak mereka akan dibalas terhadap apa yang telah mereka lakukan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Allah perintahkan untuk meninggalkan orang-orang yang menyimpang di dalam nama-nama Allah. Demikian pula dalam sifat-sifat Allah, karena setiap nama Allah mengandung sifat-sifat Allah yang maha tinggi lagi maha mulia. Kenapa ditinggalkan? Karena ini penyimpangan di dalam prinsip akidah. Maka disamakan dengan itu adalah penyimpangan-penyimpangan di dalam prinsip-prinsip pokok-pokok agama yang lainnya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya ini pentingnya bagi kita ya untuk menjadikan seorang guru tersebut adalah orang yang lurus di dalam manhajnya dan akidahnya, lurus di dalam pokok-pokok prinsip atau prinsip pokok-pokok agamanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah.
Kemudian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Standar yang kedua adalah kompetensi di dalam kafah ilmiahnya, yaitu kemampuan di dalam ilmu agamanya. Tentunya adalah orang yang mampu dia menguasai bidang studi agama yang diajarkannya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan itu tentunya dilihat dari siapakah yang menjadi gurunya dan di manakah dia tempat belajarnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan tentunya setelah dia direkomendasi oleh orang-orang yang semisalnya, yaitu dari kalangan ahli agama. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa saja yang kamu tidak tahu ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Allah melarang kita untuk mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmu tentangnya, mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmu padanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka larangan ini berlaku juga kepada kita untuk tidak mengikuti orang-orang dan mengambil ilmu dari orang-orang yang mereka tidak memiliki ilmu dalam urusan agama. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Lebih-lebih seseorang yang apabila dia tidak memiliki kapasitas ilmu agama, ketika dia menyampaikan sesuatu atas dasar tanpa ilmu, maka ketahuilah sesungguhnya dia sedang mentransfer kesesatan, membagikan kesesatan yang ada padanya kepada pihak lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Imam Muslim serta yang lainnya, tentunya ini adalah hadis yang sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama'i hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu itu dengan sekali cabut. Yang Allah cabut ilmu itu dari para hamba. Allah tidak mencabut ilmu dengan sekali cabut saja dari para hamba. Namun Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu tersebut dengan mewafatkan orang-orang yang menjadi ahlinya, yaitu orang-orang menjadi ahli ilmu, para ulama, orang yang memiliki ilmu agama. Sampai tatkala Allah tidak menyisakan satu orang alim pun, satu orang yang memiliki ilmu agama, maka mulailah orang-orang mengambil tokoh-tokoh yang bodoh yang tidak punya ilmu agama menjadi orang-orang yang diarahkan pertanyaan kepada mereka tentang ilmu agama. Fasu'ilu, lalu mereka ditanya. Fa'aftau bighairi ilmin, lalu mereka berfatwa tanpa ilmu, menjawab tanpa ilmu, maka yang terjadi adalah fadallu wa adallu. Mereka sesat dan mereka menyesatkan orang lain. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa fatwa tanpa ilmu ini merupakan kesesatan dan ini bisa menyesatkan orang lain. Dari sini wajibnya bagi kita untuk selektif di dalam memilih guru yang darinya kita mengambil ilmu, tentunya adalah ilmu agama. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah.
Rasulullah SAW saja memerintahkan kepada umatnya agar selektif di dalam memilih teman, memilih kawan, teman dan kawan dekat, sahabat. Karena sesungguhnya agama teman tersebut memberikan pengaruh bagi sahabatnya. Rasulullah SAW dia bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi." Seseorang itu berada di atas agama sahabat karibnya, teman dekatnya. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan, "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Maka hendaknya salah seorang di antara kalian melihat, memilih, memperhatikan, menseleksi man yukhalilu, siapa yang dia jadikan teman. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, dan derajatnya adalah hasan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jikalau di dalam memilih teman saja kita diwajibkan untuk selektif, padahal teman itu adalah orang-orang yang bisa kita bantah. Teman-teman itu adalah orang yang bisa kita tolak perkataannya. Lalu bagaimana dengan seorang guru yang sulit bagi kita untuk menolak perkataannya, sulit bagi kita untuk menentang pendapatnya? Maka tentunya lebih wajib bagi kita untuk memilih dan menseleksi seorang guru yang darinya kita akan mengambil ilmu, tentunya adalah ilmu agama. Perhatikan, sesungguhnya guru ini memberikan pengaruh yang sangat kuat bagi seseorang di dalam tata cara beragamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar kita dipertemukan oleh guru-guru yang mengajarkan kepada kita ilmu agama yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kawan-kawan? Sudah jelas kan jawaban Ustadz tadi? Jangan lupa dicatat dan diamalkan ilmunya. Sekarang kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Di kayak mana ya Ustadz? خلافك فافتح مع سكون وقصره فما صف مع آخر مع همزه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wa ashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyraful anbiya'i wal mursalin. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari sang penanya yang menanyakan tentang dirinya yang lahir di luar pernikahan yang syar'i. Ketika itu ibunya sedang hamil 6 bulan, lalu menikah dengan laki-laki yang menzinahinya, dan tentunya anak yang dalam kandungan tersebut itu ada dalam rahimnya, dalam rahim sang ibu, dalam kondisi belum ada pernikahan yang syar'i. Lalu bagaimana hubungannya itu sang penanya dengan adik yang lahir berikutnya atas pernikahan tersebut? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, di sini ada beberapa masalah. Yang pertama adalah permasalahan hukum pernikahan dalam kondisi hamil di luar nikah, hamil karena perzinahan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, para ulama mereka berbeda pendapat tentang
hukum menikahi wanita dalam kondisi hamil karena perzinahan. Ulama madhab Maliki dan Hambali dan sebagian ulama yang lainnya berpendapat bahwasanya tidak boleh menikahi wanita dalam kondisi hamil karena perzinahan. Tentunya tidak sah menurut mereka. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "La tuta hamilun hatta tada." Kata Nabi SAW, tidak boleh digauli wanita yang hamil sampai dia melahirkan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Adapun ulama yang lain seperti ulama mazhab Syafi'i, demikian pula mazhab Hanafi serta yang lainnya, dan pendapat ini adalah pendapat yang dinisbatkan kepada Abu Bakar dan Umar, bahwasanya boleh untuk menikahi wanita yang hamil dengan sebab perzinahan, karena mani yang menyebabkan kehamilan tersebut itu tidak dianggap. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para ulama. Saya pribadi condong kepada pendapat sahnya pernikahan wanita yang dalam kondisi hamil disebabkan karena perzinahan. Lebih-lebih yang menikahinya adalah pria yang menzinahinya. Tentunya kewajiban mereka adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Kemudian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hanya saja ada konsekuensi berikutnya, dan ini permasalahan yang berikutnya, yaitu hubungan anak yang dihasilkan dari perzinahan ini. Maka menurut pendapat yang tepat bahwasanya status dari anak yang terlahir di luar pernikahan ini yang syar'i, anak yang lahir karena perzinahan tersebut, maka terputus 3 hal dari sang ayah biologisnya. Yang pertama adalah terputus nasabnya, yaitu tidak bisa dihubungkan secara nasab dengan sang ayah biologisnya. Kemudian yang kedua adalah terputus pula hak warisnya, sehingga tidak bisa untuk saling mewarisi, karena sesungguhnya mereka tidak ada hubungan secara syar'i dari sisi pernikahan. Kemudian yang ketiga, terputus hak perwaliannya, yaitu ayah biologisnya tidak bisa menjadi wali bagi anak yang dihasilkan dari perzinahannya. Tentunya bila anak tersebut adalah anak yang berjenis kelamin wanita, maka untuk pernikahan anak tersebut ini diserahkan perwaliannya kepada wali hakim, yaitu wali dari pemerintah. Karena sesungguhnya anak ini seperti orang yang tidak memiliki wali. Kata Nabi SAW, "Fas-sultanu waliyu man la waliyalahu." Kata Nabi SAW, pemerintah atau penguasa itu adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. Hadis yang sahih. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam kasus atau masalah yang pertama tadi kita sebutkan, menurut pendapat yang kuat adalah sah pernikahannya, sehingga anak yang berikutnya yang lahir dari pernikahan tersebut adalah anak yang sah
yang bisa dinisbatkan kepada masing-masing dari keduanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana hubungan anak tersebut, yaitu anak yang dihasilkan dari perzinahan dengan ibunya? Maka ketahui, sebagian ulama berpendapat bahwasanya anak tersebut dinisbatkan kepada ibunya, sehingga apabila anak tersebut adalah anak laki-laki, maka ibu, walaupun ini sebab lahirnya karena perzinahan, maka ini adalah ibu yang mengandungnya, maka tentunya mahram bagi dirinya. Lalu bagaimana apabila yang lahir tersebut adalah wanita, yaitu anak yang terlahir dari perzinahan tersebut adalah seorang anak wanita? Lalu bagaimana dengan ayah biologisnya? Para ulama berbeda pendapat, namun pendapat yang kuat adalah bahwa mereka adalah mahram, haram bagi mereka untuk menikah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, karena sesungguhnya ya pada diri anak perempuan tersebut, walaupun terlahir dari hasil perzinahan bukan atas dasar pernikahan yang syar'i, tetap saja itu adalah mani dari sang ayah, berasal dari mani dari ayah biologisnya. Maka secara akal demikian pula lebih secara syar'i untuk diharamkan ya mereka ya untuk menikah, sehingga mereka adalah mahram, wallahu ta'ala alam. Ini pendapat yang kuat. Maka demikian pula ya dengan anak-anak yang lahir berikutnya dari pernikahan yang dianggap sah tersebut secara syar'i menurut satu pendapat. Walaupun pernikahan tersebut ketika dalam kondisi sang wanita tersebut dalam kondisi hamil, namun dengan sebab perzinahan atau di luar pernikahan. Maka anak-anak yang terlahir setelah pernikahan tersebut adalah anak-anak yang sah yang dinisbatkan kepada keduanya, yaitu sepasang suami istri ini. Sehingga dengan anak yang lahir di luar nikah, maka mereka punya hubungan saudara seibu, bukan saudara seayah. Demikian. Sehingga haram juga, atau mereka adalah punya hubungan kemahraman. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kamu yang mempunyai pertanyaan perihal agama, silahkan kirim video pertanyaan kamu menggunakan HP atau kamera ke nomor WhatsApp 0822 8888 6630 atau kirim ke email kami rasyad.tv@gmail.com dengan format isi video, nama, alamat, dan pertanyaan yang akan kamu tanyakan. Ayo, kirim pertanyaan kamu dan tunggu jawabannya di Cameo. Kayak mana ya Ustadz? Alhamdulillah, kita telah sampai di pertanyaan terakhir hari ini. Nah, semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa menambah ilmu agama kita semua. Ingat ya kawan-kawan, menuntut ilmu agama itu wajib loh atas setiap muslim. Dan terima kasih telah menyaksikan episode Cameo kali ini. Insya Allah, sampai jumpa lagi di episode Cameo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.